Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Hilman Taufik Akbar, NIM 197070036. Pada kali ini saya akan memaparkan video tentang UAS praktikum pengolahan sinyal digital. Pada video kali ini saya menggunakan modul ketiga sebagai bahan UAS-nya. Yang pertama, modul 3 ini mengenai sinyal dan sistem. Sinyal itu terbagi dua, ada sistem kontinu, dan sistem diskrit. Nah, nanti bedanya akan kita lihat pada program di MATLAB ini. Yang pertama, untuk kode pertama yaitu ada sinyal kontinu sinus. Nah, seperti apa? Nah, sinyal kontinu seperti ini. Jadi tidak ada pisahnya gitu, terus menerus nilainya. Lalu selanjutnya ada sinyal cuplik atau unit sampel kalau di bahasa sinyalnya. Unit sampel ini biasanya hanya akan bernilai 1 saat n min k sama dengan 0. Selain itu akan bernilai 0. Kita lihat programnya. Nah, seperti ini. Jadi n min k sama dengan 0 itu di sini tempatnya gitu. Jadi di n min k sama dengan 0 nilai sinyalnya 1. Di lainnya selain itu nilainya 0, seperti itu. Bisa dilihat. Selanjutnya ada sinyal unit step atau sinyal langkah satuan. Sinyal unit step ini kalau di kode ini, jika n min k lebih besar sama dengan 0 maka nilainya 1. Kalau di selain itu maka nilainya 0. Bisa dilihat di hasil runningnya. Di n lebih besar sama dengan 0, di sini sampai 5 nilainya 1 nilai sinyalnya. Selain itu di selain itu atau di n kurang dari 0 nilainya 0 atau tidak bernilai. Nah, selanjutnya ini adalah sinyal eksponensial gitu. Jadi berpangkat. Sinyal berpangkat ini bentuknya seperti apa? Bisa dilihat di hasil runningnya atau di figur ini. Nah, seperti ini sinyal berpangkat. Ini sudah termasuk sinyal bentuk diskrit. Selanjutnya berikutnya adalah sinyal random gitu. Jadi yang nilainya random. Di sini kuncinya gitu di fungsi rand. Bisa dilihat jadi sinyalnya random gitu. Di n min 5 sinyalnya 0,1, di n 0,2 dan lain-lain gitu. Ini nilainya tidak beraturan atau random. Baik, selanjutnya. Nah, ini kita akan melihat perbedaan dari sinyal sinus diskrit dan sinyal sinus kontinu. Kita lihat kembali. Sinyal sinus kontinu bentuknya seperti ini. Sinyal ini dinamakan sinyal kontinu karena nilainya terus terhubung gitu. Selanjutnya ada sinyal sinus diskrit. Diskrit ini hanya disampling pada waktu-waktu tertentu gitu. Jadi tidak semua nilainya disambungkan. Nah, seperti ini perbedaannya. Sudah dapat dilihat gitu. Misalnya sinusnya tadi yang kontinu, terus yang diskritnya ini gitu. Jadi berupa cuplikan-cuplikan. Setelah mempelajari bentuk-bentuk sinyal, bisa diaplikasikan ke dalam suara gitu. Nah, sebelum memakai fungsi ini gitu, kita memakai fungsi seperti ini dulu gitu. Nada dengan frekuensi sampling pada 8 kHz. Terus ini ada gambar sinyalnya. Ini bunyinya, di sini fungsi bunyi sound. Di sini ini adalah rumus sinyalnya gitu, rumus nadanya. Nah, dapat didengar suaranya seperti itu. Selanjutnya, ketika menggunakan DC, gitu, komponen DC akan seperti apa suaranya. Jadi, nah, seperti itu.
Terus selanjutnya ada sinyal gabungan dua suara. Jadi ini nada satu, ini nada kedua. Kedua nada ini akan digabungkan dalam satu sinyal gitu. Bagaimana suaranya? Bentar, nah, mulai tadi ada gangguan sedikit. Nah, dapat didengar contohnya seperti ini. Ini sinyal dua nada yang digabungkan. Terus selanjutnya ada frekuensi yang semakin naik gitu. Jadi setiap detiknya frekuensinya semakin naik. Nah, bagaimana suaranya? Ya, ini berikutnya ini fungsi cosnya. Dan ini adalah frekuensi maksimum 500 kali 2 atau sampai dengan 1000 Hz. Jadi semakin lama itu semakin tinggi frekuensinya. Ini berlangsung selama 2 detik gitu, dapat dilihat dari waktunya. Terus yang terakhir ada ringtone itu, pembuatan suara. Jadi dimainkan nada si unyil gitu. Sudah familiar nada si unyil. Jika di dalam bentuk sinyalnya seperti ini gitu, frekuensinya bisa diulik sendiri. Ya, biasanya udah ada dari sananya gitu, jadi bisa langsung dimasukkan ke dalam program, bisa langsung didengarkan suaranya. Nah, seperti itu suara dari ringtone si unyil. Nah, nanti ini si ringtone ini bakal disimpan dalam format .wav. Baik, segitu saja pemaparan UAS praktikum pengenalan digital, pengenalan sinyal digital dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.